tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, memang terasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Aku baru aja pindah dari sekolah, dari Padang. Kenapa aku harus mengikuti orang tua aku? Sebenarnya aku masih kangen sama teman-teman aku yang di Padang. Tapi mau gimana juga lagi. Semoga di sini aku bisa bertemu dengan teman-teman yang banyak. Hai guys, jadi Kita mau ngevlog Heeh. tentang hubungan Kak Vanessa dan Kak Putra. BTW channel YouTube kita itu girly-girly manjalita Oh iya ya guys. dong. Oh my god, kita tuh kepo banget sumpah. Kayak Katanya mereka backstreet Heeh, guys. antara Kak Vanessa dengan apa? Boy-boy apa sih itu? Yang kepo itu alay banget. Ih, itu mereka guys. Ayo kita wawancara. Oke. Stop. Kalian siapa? Kita vlogger. Kamu nggak lihat kita bawa HP di sini kamera loh, ini kamera mahal. Kalian YouTuber? Oh iya. Coba sini, aku lihat dulu berapa sih followernya? Coba. Kamu sepele banget ya sama kita. Hah? Saking dikitnya kok nggak kelihatan followersnya berapa ya? Katarak. Aduh. Cak, gimana nih Cak? Coba dilihat dulu. Mana? Kamu Mana lihat ini flashnya doang yang nyala. Hah, ini 3 juta subscriber loh. Masih kalah sama punya kita. Kita tuh udah 200 juta. Alah 200 juta, nyogok ya? Enggak, bayar. Beli. Bayar. Ya udahlah intinya kita mau wawancara ke Vanessa. Kak Vanessa, boleh nggak kita tanya-tanya sesuatu gitu kan tentang your boyfriend ya apalah itu. Kita mau nanya Kak Vanessa tentang hubungan Kak Vanessa sama Kak Putra. Heh, centil banget sih, makin ujung aja. Ini kita lagi ngorot loh. Wait. Kalian nanyain hubungan aku dengan my honey buddy sweetie boyfriend? That's right. Oh, hi gengs, come on. Oke guys, artinya. Siap-siap ya, kita akan ada wawancara sama vlogger ini. Oke, touch up dulu, bagusin Oh, rambutnya, iya, oke. Kita mau ngambil tag video. Boleh gak pinjam cerminnya? Bayar ya? Ini aja deh. Bayar ya? Udah. Udah Tolong cantik belum? angle-nya sebelah kiri ya. Badan aku udah langsing belum? Udah. Oh, oke. Ayo kita nongki aja kali ya. Udah siap nih ya.
Oke. Hitung ya 1 sampai 5. Tunggu, dayang-dayang geser dong, mengotori latar aja deh. Oke. Cepetan dong. Oke, 1, 2, 3. Hai guys, jadi kali ini aku mau ngasih tahu kalian nih tentang hubungan aku dengan my honey bunny boyfriend Putra. Woo! Jadi kalau kalian pengen nonton, tonton terus ya. Bye. Tadi siapa aja ya temen-temen aku tadi? Udin, terus Jamal, Felicia, Safina, Ica. Astaga. Maaf kak. Nggak apa-apa. Maaf kak, nggak sengaja nggak. Iya nggak apa-apa. BTW, kamu siapa ya? Aku Agatha kak. Agatha. Iya kak, anak baru. Oh, anak baru. Tunggu kak, itu kakak suka baca buku itu ya? Iya, kamu suka juga? Iya, aku suka juga. Ini tuh ceritanya menarik tahu. Iya, bener. BTW kelas berapa? Aku baru masuk kelas 10 kak. Kelas 10. Iya. Pindahan dari mana BTW? Aku dari Padang. Padang. Jauh ya? Iya jauh, jauh banget. Oke, kalau kayak gitu aku duluan ya mau ke kelas. Oh iya kak, iya See you. silakan. Dadah kak. Boys, 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 boys. Boys, 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 boys. Mungkin aku suka, mungkin aku malu mendekat dirimu. Hingga setiap saat aku hanya bisa merindukan kamu. Mereka selalu bilang bahwa dia juga suka padaku. Meskipun ku bodoh, tapi percayalah hanya aku yang tulus padamu. Boys, 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 boys. Senyummu membuatku hidup, cerikan hati, bagaikan melihat keindahan dunia. Boys, 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 boys. Wajahmu indah sekali, bahagiakan hati, membuat hati ini selalu bergetar. Kamu siapa? Halo kak, aku Agatha. Kamu murid baru ya di sini? Iya kak, aku baru pindah. Kenapa ya Kamu kak? centil banget deh. Aku enggak. Kamu deketin Kak Putra kan tadi? Kak Putra yang tadi ya? Gak usah polos deh, masa nggak tahu Kak Putra? Apa? Kamu mau deketin Kak Putra? Iya nih, tengok di tadi centil banget, sumpah betul. Aku Yuk. enggak ada. Kamu siapa? Aku Agatha. Oke, anak baru. Iya kak. Kamu yang deketin Kak Putra? Enggak. Masa sih? Aku tadi nggak sengaja. Masa? Aku nggak sengaja Cak, urusin. Kamu yang deketin temen aku. Enggak kak, aku tadi nggak sengaja. Kamu mau tau gak? Temen aku mah cantik, bodinya bagus. Kamu mah apaan? Triplek. Ada apa sih? Ih, dia mau jadi pelakor, bibit-bibit pelakor mah harus basmi, kasih paham. Ah serius? Cepet dong. Nggak ada. Tengok mukanya tuh. Nggak ada ih. Tunggu bentar. Kok pegang-pegang? Serius ini pelakornya? Iya. Aku nggak pelakor. Kayak Aku baru cupu gitu datang. kan, oh my god. Serius? Ih, serius 2 Risma. Oh, jadi selama ini Putra nggak pernah ngasih aku perhatian karena cewek ini ya, cewek kusem kayak kamu kayak gini. Oh, aku baru tahu ya. Aku nggak ada kak. Nggak ada ngapa-ngapain. Aku tadi nggak sengaja. Aku nggak sengaja ketabrak sama Kak Putra. Bohong kamu ya? Enggak. Bohong. Enggak. Jujur aja ya. Aku jujur kak. Awas ya kalau kamu macam-macam lagi sama Putra, aku akan. Smackdown aja. Kamu kenapa? Kenapa sih kamu belain dia? Kamu gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kak.
Kok kamu belain dia sih? Bukannya kamu pacarnya Vanessa? Aku Iya. pacaran dengan Vanessa? Iya bener kan? Hah? Terus selama ini kamu nganggap aku apa? Kamu selama ini ngasih aku perhatian penuh. Kamu selama ini selalu ngajak aku jalan-jalan. Kamu selalu chat aku. Kamu selalu ngasih aku kabar. Terus itu apa dong? Aku memang ngasih kamu kabar, selalu ngechat kamu, tapi kan kita cuma teman. Hah? Cuma teman? Terus kamu ngasih aku? Hah? Maksud kamu Tenang, apaan tenang, sih? tenang, tenang. Kita itu adik kakak. Hah? Adik kakak? Oh my god, tadi kakak guys di ghosting. Kasian banget. Kak, aku minta maaf ya kak, kayaknya tadi salah paham gitu. Gimana ya? Tapi gue maafin deh. Yang penting kamu itu sekolah yang benar dan tetap menjadi dirimu sendiri. Be a star. Oke.
Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, pantang menyerah, tak akan kenal lelah. Hapus air mata, tetap berlari. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, keringat yang menetes tak akan sia-sia, akan indah seperti bunga yang perlahan mekar. Cantik, ya memang aku. Energi daun talent itu Vanessa. Misyang balik. Ica bes, cantik, asik. Ica, Miss Yang Jawa Barat. Si pecinta olahraga, Irma Claudia, Miss Yang Kepulauan Riau. Si Nona pencinta musik, Karina, Miss Yang Nusa Tenggara Timur. Si cantik dan imut, Miss Yang Sulawesi Tengah, Priscilia Nastasia Sudan. Si cantik dan paling lucu, Agatha Agnesia, Miss Yang Sumatera Barat. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, pantang menyerah, tak akan kenal lelah. Hapus air mata, tetap berlari. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, keringat yang menetes tak akan sia-sia, akan indah seperti bunga yang perlahan mekar. Miss Yang Indonesia. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pageant lovers Indonesia. Suaranya mana? Suaranya mana? Teriakannya mana lebih keras? Selamat pagi Indonesia. Selamat datang di acara Star Show Miss Yang Indonesia. Buat teman-teman semua pageant lover dan juga teman-teman pendukung dari finalis Miss Yang Indonesia, harapnya untuk terus mendukung dan juga menyupport dan memberikan sorakan yang meriah untuk memeriahkan acara pada pagi hari ini. So, untuk acara selanjutnya kita akan berlanjut kepada sesi Q&A. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk stay tune di Tourism TV. Halo, kembali lagi bertemu dengan kita di Star Show Miss Yang Indonesia. Saat ini kita akan berlanjut kepada sesi Q&A kepada seluruh finalis. Untuk Q&A pertama dimulai dari Sumatera Barat. Halo Kak, Halo Sumatera Barat, gimana kabarnya? luar biasa. Gimana Kak? Puji Tuhan, luar biasa juga. Iya. Persiapan lancar? Kenapa? Persiapannya lancar? Lancar banget. Oke. Jadi terdapat 7 pertanyaan. Kira-kira kamu mau pertanyaan nomor berapa? Nomor 5. Baik, pertanyaan nomor 5. Yaitu sosial media. Seberapa besar sih pengaruh sosial media bagi kamu? Oke, aku
jawab ya Kak. Jadi seperti yang kita tahu, sosial media itu udah beredar di seluruh dunia. Kemudian pengaruhnya itu kalau menurut aku ya, itu gede banget sih. Alasannya karena di sosial media itu kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita bahkan gak kenal. Jadi kita bisa membuat hubungan dengan orang di luar sana. Kemudian sosial media juga bisa berguna untuk mengabdikan momen-momen yang kita lalui seperti liburan atau sejenisnya. Kalau dari aku sih itu aja Kak. Baik, hebat banget. Mana tepuk tangannya untuk Sumatera Barat? Baik, terima kasih Agatha. Sukses Baik, terus Kak. ya. Makasih Kak, mari. Selanjutnya kita beralih ke sebelah kanan. Ada Miss Yang Bali. Hai, halo semuanya. Halo Kak Putra. Halo, cantik banget sih. Makasih. Kabar gimana? Baik. Mantap. Oke, sama seperti Agatha, pertanyaannya terdapat 7, pilih nomor berapa terkecuali nomor 5. Aku mau pilih nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2. Sebentar ya. Pertanyaan nomor 2, maraknya kasus bullying yang terjadi di masyarakat, bahkan di lingkungan sekolah, baik secara verbal maupun non-verbal. Apa sih yang ingin kamu sampaikan terkait dengan hal tersebut? Dan apa solusi, ada nggak solusi untuk menyuarakan bahwa bullying itu sangat berbahaya? Baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Jadi Vanessa minta izin untuk menggunakan bahasa Inggris. Intimidating, forcing, pressuring, or even harassing someone is an act of bullying. The rise of bullying can make us ruthless. Many children are victims of depression to suicide. The things we have to know and remember: you are just more than your body. You are your mind. You are unique, talented. You like character and your life experience. You're the exteriors. You're so much more than just exteriors. And the people will always remember how you made them feel and not how you look it. So we, as the young generation, don't be quiet. Let's stop bullying from now. Don't be a bully and have the victim of bully. Don't let our generation be destroyed because of just bullying case. We all deserve the same right. Don't let our time be wasted without any achievement. Thank you. Marvelous. Keren banget. Jadi intinya harus percaya diri bahwa semua orang itu layak ya. Ya, benar sekali Baik, Kak. tepuk tangan untuk Bali. Terima kasih. Kiri, kanan, lanjut ke kiri lagi. Ada Sulawesi Tengah. Halo semuanya. Halo Kak Putra. Halo, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kak Putra? Puji Tuhan, luar biasa juga. Excited? Oke. Terdapat 7 pertanyaan, pilih nomor berapa? Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. 2 tahun terakhir ini, kita terbelenggu dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak hal yang berubah, menyesuaikan dengan situasi saat ini, termasuk dalam proses pembelajaran. Menurut kamu, efektif nggak sih sistem pembelajaran online yang dilangsungkan selama ini? Baik, terima kasih. Menurut Tasya Kak, pembelajaran online itu punya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kita bisa menekan angka positif COVID di Indonesia. Dan dampak negatifnya, anak-anak siswa tidak bisa efektif belajar di rumah oleh karena jaringan yang buruk, terus kurang interaksi dengan orang lain. Seperti itu Kak. Baik, berarti ada dampak positif, ada dampak Iya. negatif. Semua itu ada positif dan negatifnya. Tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah. Halo Jawa Barat, Halo. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mantap. Terus lanjut,
Mau pertanyaan nomor berapa kira-kira? Karena pengen jadi yang number one, aku nomor 1 deh. Keren. Pertanyaan nomor 1. Dewasa ini masih banyak kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan dilakukan oleh orang tua dan kerabat terdekat. Sebagai Young Ambassador, bagaimana pendapat kamu mengenai hal tersebut? Oke Kak, makasih ya Kak buat pertanyaannya. Jadi nih Kak Putra, menurut Ica sendiri, ternyata kekerasan terhadap anak itu bisa dilakukan oleh keluarga dari kalangan sosial apapun. Mau yang derajatnya tinggi, derajatnya rendah, ekonominya tinggi, ekonominya rendah, semua itu bisa saja terjadi kekerasan terhadap anak. Dan terkadang orang tua pun tidak sadar bahwa mereka melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini ada secara fisik, ada yang bisa secara psikis, ada juga kekerasan seksual Putra. Dan juga kekerasan fisik ini tuh seperti terkadang kan orang tua ada yang suka memukul, mencubit dengan kencang seperti itu. Pokoknya kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan fisik gitu kan. Untuk yang psikisnya sendiri itu berkaitan dengan mental. Kadang pernah ngerasa dibandingin nih nggak Kak Putra? Pernah kan? Nah itu tuh berpengaruh banget nih buat semuanya. Karena siapa tahu nanti ke depannya anak tersebut tuh bisa ada masalah yang belum selesai nih saat masa kecil gitu kan. Dulunya suka dibanding-bandingkan, terus juga diremehkan sehingga saat dewasanya bisa jadi efeknya dia akan menjadi orang yang pendiam ataupun bisa jadi orang yang akan memberontak, yang sering melanggar peraturan seperti itu. Jadi pesannya untuk semuanya penting sekali untuk mengedukasi diri kita dan juga untuk orang tua terhadap kekerasan anak ya. Jadi penting banget edukasi dan juga jangan sampai orang tua itu menerapkan pola asuh yang salah. Karena kalau misalnya pola asuh itu tidak sesuai dengan anak-anaknya, itu akan berdampak negatif juga. Contohnya pola asuh yang otoriter, yang seperti mengekang, seperti itu. Menurut saya seperti itu, jadi tentunya edukasi itu sangat penting untuk semuanya. Baik, tepuk tangan untuk Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Halo NTT. Hai, apa kabar? Baik Kak, kamu sendiri bagaimana kabarnya? Absolutely great. Oke, selanjutnya mau pertanyaan nomor berapa? Aku pilih nomor terakhir, 7. Nomor terakhir. Pertanyaan nomor 7. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi, bahkan dilakukan oleh keluarga terdekat. Bagaimana pendapat kamu mengenai permasalahan tersebut? Sebelumnya aku mulai dengan kekerasan seksual dengan siapapun korbannya itu tidak dapat dibenarkan. Khususnya terhadap anak-anak. Dan kakak tahu nggak kalau sekarang Indonesia itu rawan akan kekerasan seksual. Dari tingkat SD sampai di universitas Kak. Jadi ini memiliki dampak dari psikis maupun fisik. Di mana itu berjangka panjang. Lalu bagaimana kita mengatasi hal tersebut, terhindar dari hal tersebut? Ini pentingnya peran orang tua, orang terdekat, di mana orang tua hal ini sudah tidak bisa dianggap tabu. Orang tua harus mengajarkan anak tentang pendidikan seksual sesuai dengan tahapan umur. Dan juga diharapkan agar sekolah-sekolah mengajar tentang pendidikan seksual sesuai dengan tingkat pendidikan. Itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih NTT. The last but not least, Kepulauan Riau. Hai semua, hai Kak Putra yang ganteng. Halo Irma. Halo. Apa kabar? Baik banget dong. Kak Putra. Centil banget sih. Oke, karena kamu yang terakhir, kamu mau pertanyaan nomor berapa? Sisa 2. Nomor 3 deh. Pertanyaan nomor 3. Di Indonesia saat ini masih ada kasus pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan. Sebagai Young Ambassador, apa yang ingin kamu sampaikan terkait permasalahan tersebut? Baik, terima kasih. Menurut Irma sendiri, pasti sangat banyak terjadi pernikahan dini di Indonesia. Dan menurut Irma, jika Irma teliti lagi menurut BPS atau Badan Pusat Statistika,
itu menyampai presentasinya 15,24% dengan alasan kurangnya akses pendidikan. Dan perlu diketahui oleh generasi muda nih ya, pernikahan dini itu sangat buruk untuk generasi muda. Yang pertama, karena menyebabkan peningkatan populasi, bukan hanya di Indonesia loh, di dunia. Yang kedua, meningkatkan kekerasan seksual, bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk lelaki. Yang kemudian, meningkatkan atau menyebabkan penyakit seksual seperti HIV, AIDS, dan lainnya. Dan juga sebelum itu kan karena masih muda, kita juga belum mempunyai persiapan untuk masalah ekonomi, masalah finansial, masalah mental, dan juga masalah fisik. Nah, untuk itu di sini Irma mau mengajak generasi muda yang lain, para remaja muda yang lain, supaya lebih mencintai, lebih peduli, lebih menghargai diri kalian masing-masing. Dengan begitu, kalian pasti akan menolak untuk menikah di usia dini. Dan juga lakukan kegiatan yang kalian sukai, hobi yang kalian mau. Dan hindari pergaulan bebas ataupun seks yang bebas. Dan menurut aku, saran dari aku nih ya, kalau mau menikah, persiapkan dulu mental kalian, persiapkan fisik kalian, persiapkan finansial kalian. Dengan begitu, kalian akan menjadi pahlawan, bukan hanya pahlawan untuk diri kalian sendiri, tetapi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kepulauan Riau, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Kepulauan Riau dan juga tepuk tangan untuk seluruh finalis Star Show Miss Young Indonesia 2021. Bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi Bali. anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Miss Young Jawa Barat. Kau pun pernah muda, bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Miss Young Sulawesi Tengah. Perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku. Miss Young Sumatera Barat. Miss Young Kepulauan Riau. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, saatnya kau dan aku sekarang. Miss Young Nusa Tenggara Timur. Saatnya kau dan aku sekarang. Saatnya kau dan aku sekarang.
Baik, kembali lagi di acara dan selanjutnya kita akan berlangsung kepada acara seleksi speech yang dimulai dari Bali. At this time, we are faced with adversity caused by COVID-19. All activities are understand. At this time, with adversity caused by situation, all activities have by situation. At this time, we are facing the caused by situation. All aspects that exist choke out the world. All activities undergo new activities and rise in the prevent or minimize COVID-19 transmission. Burden, worry, fatigue will surely overtake all of us. At this point, we have no choice but to give up or move on. And as teenagers who are active and care about to surround us, we must know how to innovate it and have to keep working at this pandemic. And there are only 3 ways that can save us from this urgency in this pandemic. The namely emergency is response, recovery, and normalization. With these 3 ways, we can save us from the urgency of this pandemic. However, with the mind of situation, we will improve some. We must cultivate the spirit and the sense of mutual cooperation, and we always rise in the pandemic. And Bung Karno once said, beri aku 1000 pemuda, beri aku 10 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Thank you. Baik, terima kasih Bali. Selanjutnya kita beranjak ke Misyang Jawa Barat. Pemuda sebagai role model untuk agent of change, melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak untuk pandemi COVID-19. Tentunya harusnya kita menerapkan 5N, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Seorang pemuda juga harus menjadi contoh untuk masyarakatnya dan juga menjadi teladan untuk masyarakat sekitarnya, mengedukasi masyarakat sekitarnya. Karena generasi zaman sekarang, saya percaya kita merupakan generasi yang cerdas. Pariwisata merupakan aset yang sangat penting. Tentunya remaja di Indonesia ini sangat senang sekali mengeksplor pariwisata yang ada di Indonesia. Tentunya mari kita semua kembangkan pariwisata Indonesia yang ada di Indonesia ini yang terkena oleh dampak COVID-19. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Jawa Barat. Dan selanjutnya ada Misyang Kepulauan Riau. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pandemi memberikan dampak yang buruk bukan hanya untuk orang yang kecil saja, orang yang besar saja, orang yang muda, orang yang tua, bahkan orang yang kaya ataupun orang yang kurang bercukupan. Tetapi pandemi memberikan dampak yang buruk untuk kita semua. Bahkan generasi muda mendapatkan dampak yang buruk juga, seperti remaja-remaja yang belajar melalui pembelajaran daring ataupun pembelajaran online.
Tetapi tidak semua orang mempunyai gadget yang baik ataupun internet yang baik. Namun pemerintah tetap mengupayakan itu untuk mengatasi permasalahannya. Pariwisata juga terkena dampak yang buruk dari pandemi COVID ini. Akibatnya banyak orang yang tidak bekerja lagi, banyak orang yang hanya mendekam di dalam rumahnya. Dan kita semua bertanya-tanya, apa peran pemuda itu? Apa peran generasi muda? Apakah generasi muda hanya akan membiarkan COVID-19 atau hanya melihatnya saja? Jawabannya adalah tentu tidak. Kita sebagai generasi muda pastinya akan membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan COVID-19 dengan cara melakukan protokol kesehatan, baik memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan pastinya memakan makanan yang sehat dan bergizi agar tubuh kita sehat dan juga body kita fit. Dan jangan malu untuk memulai dari diri sendiri. Ketika kamu memulai melakukan protokol kesehatan itu, akan banyak orang yang mengikuti kamu secara perlahan. Akan banyak yang mengikuti kamu dan membuat kamu menjadi trendsetter penanganan COVID yang bijak. Dan untuk membuat pariwisata bangkit, saya serta finalis yang lain sudah mencobanya, sudah memulainya dengan cara melakukan challenge dari Miss yang sebelumnya. Kita mempromosikan daerah kita mempromosikan setiap objek yang ada di sekitar kita. Jadi saya berharap untuk generasi muda, untuk generasi tangguh, jangan mau kalah dengan COVID. Perjuangkan keadaan ini. Kita generasi hebat, kita generasi sukses. Indonesia terus maju. Terima kasih. Terima kasih Kepulauan Riau. Oke, kita berlanjut kepada Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Pandemi COVID-19 hingga saat ini belum berakhir, berdampak ke setiap aspek yang ada di dalam tatanan kehidupan kita. Baik itu aspek pendidikan, aspek kesehatan, ketertiban, keamanan, dan yang paling berpengaruh adalah aspek perekonomian. Lalu dengan adanya social distancing, aspek dunia kepariwisataan mengalami penurunan drastis. Lalu bagaimana kita sebagai kaum muda mengatasi hal ini? Kita dapat berkontribusi dalam mempercepat penanganan COVID-19 dan membantu para wisata untuk bangkit dengan cara memaksimalkan fungsi digital. Dan saya yakin kita semua sudah akrab dengan hal itu dan kita sudah masuk pada era ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita dapat memaksimalkan sosial media untuk memberikan informasi-informasi mengenai cara penanganan COVID-19 dan melakukan prosedur-prosedur protokol kesehatan yang wajib pada new normal ini. Lalu dalam dunia kepariwisataan, kita dapat memaksimalkan media sosial untuk memberitahukan informasi dan berita-berita penting mengenai budaya dan pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Seperti melakukan wisata digital tour yang saya sendiri pernah melakukannya dengan tujuan agar para wisatawan-wisatawan digital akan ikut merasakan rasa saat berwisata di tempat tersebut. Sehingga saat pandemi ini mereda dan protokol kesehatan sudah mulai melonggar, para wisata-wisata digital tadi dapat berkunjung langsung dan tentunya sudah melaksanakan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. As a young people, we must be able to become agent of change, who show our existence in positive activities, and carrying pandemic situation with all its impact. Indonesia young generation, let's stand together and rise up, because we are hope for our beloved country, and we can do it. Thank you. Terima kasih Nusa Tenggara Timur. Sulawesi Tengah. Generasi muda saat ini tentunya sangat berperan penting dalam penanganan COVID-19 dan juga dalam mendukung pariwisata bangkit.
Tentunya hal ini akan terjadi apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Situasi seperti ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semua berubah, termasuk cara kita memaknai hidup. Kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan dan juga perilaku yang sehat akan membawa kita untuk memenangkan COVID-19 saat ini. Jika kita mencintai Indonesia, kita harus menjaga kekayaan alam dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita generasi muda yang ada di Indonesia harus menjaga kelestarian yang ada di Indonesia. Saya, Prisciliana Stasia Tudaan, selaku Misyang Sulawesi Tengah 2021 dan finalis Misyang Indonesia 2021, mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk melestarikan destinasi wisata yang ada di Indonesia dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Sulawesi Tengah. First of all, thank you for attending this competition to see all the stars here. As you see, today or now, we're still facing the biggest disaster that God given to us, the pandemic of COVID-19. COVID-19 give us so many impact, not only public issues, but also in social, education, economic, and more. As a millennials generation, I provide you all to keep the world to be a better place. So, let's start from follow the protocol, the health protocol, and then get vaccinated, and also always use hand sanitizer every time. I'm your Misyang Sumatera Barat, Agatha Agnesia. Thank you. Thank you Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya mereka tadi bilang kami mengalami dan kami juga mengikuti banyak sekali challenge. So kita akan mengetahui siapa saja pemenang-pemenang challenge yang telah mereka lakukan, baik itu dari pra-karantina sampai pada karantina yang kemarin. Untuk nama-nama dan listnya saya undang Kak Mr. Luis selaku Mr. Earth Indonesia. Di tangan saya sudah terdapat nama-nama pemenang challenge yang telah mereka lakukan dan perjuangan mereka untuk sampai di tempat ini. Terdapat beberapa challenge dan challenge pertama yaitu acting challenge diraih oleh Kepulauan Riau. Dan selanjutnya Busana Adat Challenge dimenangkan oleh Kepulauan Riau. Challenge selanjutnya yaitu
17-an atau perayaan 17 Agustus Challenge dimenangkan oleh Bali. Baik, untuk challenge selanjutnya yaitu Boys Challenge atau pembuatan video Boys Challenge dimenangkan oleh Sumatera Barat. Challenge berikutnya yaitu Culinary Challenge, diraih dan dimenangkan oleh Jawa Barat. Masuk kepada challenge terakhir yaitu Misyang Best Central, diraih oleh Sumatera Barat. Bali. Misyang Jawa Barat. Misyang Kepulauan Riau. Misyang Nusa Tenggara Timur. Misyang Sulawesi Tengah. Misyang Sumatera Barat.
Baik, mereka telah menampilkan keanggunan mereka telah menampilkan bahwasannya mereka adalah bukan hanya remaja yang cantik tapi juga yang pintar. Kita telah sampai kepada puncak pada malam hari ini. Kita akan mengetahui siapakah yang akan menjadi Miss Young Indonesia 2021. Untuk pemenang, saya undang Kak Mr. Louis selaku Mr. Earth Indonesia 2021. Ya pemirsa di rumah bahkan hadirnya di studio, inilah pengumuman pemenang Miss Young Indonesia tahun 2021, Miss Culture Miss Young Indonesia 2021 jatuh pada Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Miss Earth Teen. Selamat kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Yang memenangkan Miss Tourism Teen Indonesia 2021 jatuh pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang masuk memenangkan kompetisi Miss Young Indonesia sebagai runner-up 2 tahun 2021. Selamat kepada siapa? Jawa Barat.
Berikan aplaus yang meriah untuk Jawa Barat. Dan dipersilakan maju ke depan untuk Bali dan Sumatera Barat. Kita akan mendengarkan siapakah yang akan menjadi Miss Young Indonesia. Mana pendukungnya Bali? Pendukungnya Sumatera Barat. Iya. Iya, bagaimana perasaan dari Bali? It's so amazing. Amazing. Percaya bisa menang? Semoga saya bisa. Iya. Bagaimana Sumatera Barat? Puji Tuhan, luar biasa. Percaya. Percaya emang deg-degan mereka berdua. Dan Sumatera Barat sebagai Miss Young Indonesia 2021. Lampu gemerlap menyilaukan mata, disorot kamera tunjukkan potensi diri. Tepuk tangan membuat semangat dan percaya diri. Berjalan melambai di atas panggung, berselempang dengan mahkota di kepala, menjadi salah satu bintang yang indah dan abadi. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, pantang menyerah, tak akan kenal lelah, hapus air mata, tetap berlari. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, keringatnya mereses tak akan sia-sia, akan indah seperti bunga yang perlahan mekar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Latihan tanpa henti untuk berdiri di panggung yang ku impikan, bagai malam panjang menjadi mentari pagi. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, pantang menyerah, tak akan kenal lelah, hapus air mata, tetap berlari. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, keringatnya mereses tak akan sia-sia, akan indah seperti bunga yang perlahan mekar. Kami di sini untukmu Indonesia, kepatkan sayap Garuda ke mancanegara, agar kau selalu bersinar di langit. Perjuangan panjang untuk menjadi bintang, pantang menyerah,